Shalom, sedang kembali dalam program Deep Talk with Pastor ini kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan hari-hari ini kita akan coba menyelesaikan surat Roma, saudara ya. Jadi minggu ini selesai kita surat Roma. Dan berarti hari Sabtu ya, seingat saya hari Sabtu kita akan masuk kitab pertama di Perjanjian Lama dalam program tadarusan Alkitab kita. Jadi kalau saudara terus mau diberkati lewat program ini, ya jangan di-skip ya program ini. Bisa ikuti, kita terus belajar lebih dalam lagi. Biasakan mencintai Alkitab dengan membaca Alkitab secara runtut, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan cerita yang Tuhan ingin kita dapatkan secara komprehensif, secara lengkap gitu ya saudara ya. Dan sebelum kita lanjutkan, surat Roma pasal yang ke-15, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran Tuhan dalam tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. So, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan coba belajar dari surat Roma pasal yang ke-15. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Iya, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 15, perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Ya, bersama saya ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita ya harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, saudara ya. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang menguatkan kita semuanya tentunya ya. Jadi
kita nih harus belajar untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Kembali relasinya dengan apa yang sudah kita paparkan dalam tadarusan sebelumnya, bahwa orang Kristen itu harus memiliki toleransi dan bahkan kasih kepada orang lain. Jangan fokus, jangan selfish, jangan individualistis gitu. Jadi kita harus coba membahagiakan orang, ya. Kita harus coba untuk menghibur orang, ya, menguatkan orang. Kristen itu harus jadi berkat gitu ya. Jadi berkat itu, kalau saya sudah khotbahkan, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti saya bertahun-tahun pasti ngerti ya. Memberkati orang itu ya bukan masalah memberkati dengan uang saja, tapi juga memberkati dalam segala hal. Jadi karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri ya, tetapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencecah engkau telah mengenai aku. Jadi Yesus pun kan juga hidup bukan untuk memuaskan dirinya sendiri. Kalau dia memuaskan dirinya sendiri, tentu kita paham nggak mungkin cerita Alkitab, kitab Injil seperti yang ada sekarang. Dia mati di atas kayu salib dengan popularitas, dengan kehebatan dia ya, mencari banyak orang ya. Dia sudah sebagai level pemimpin. Dia bersuara, maka pengikutnya akan bergerak gitu ya. Tapi tidak dikerjakan ya. Itu bukan Yesus kita ya. Dan mestinya kita juga demikian. Pengaruh apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, wibawa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus kita kembalikan untuk memberkati orang. Jadi kita tuh diminta untuk terus hidup seperti ini. Makanya baca Alkitab ya. Dengan kita baca Alkitab, kita bisa berpegang pada pengharapan yang benar. Kita akan bisa pada ketekunan yang benar, dan kita akan bisa mendapatkan penghiburan yang benar. Ya, jadi Alkitab itu memang kita harus baca. Jangan menjadi sekedar alat propaganda atau alat sekedar menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Jadi Alkitab itu dilapin gitu pakai kanebo. Alkitab itu kita tenteng dengan sikap rasa hormat, tapi kita nggak pernah baca. Jadi kita ini yang harus paradigma kita berubah ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab yang sama dengan benar, maka setiap kita orang percaya itu akan punya hati yang sama ya, suara yang sama dalam memuliakan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kata ayat yang ke-6. Gerak kita dalam memuji menyembah Dia itu bisa sama. Meskipun ya setiap kita punya langkah yang berbeda. Dalam artian ya ada orang yang langkahnya itu cepat, ada orang yang langkahnya lambat, ada orang yang lebih panjang kaki kanannya, jadi langkah kanannya lebih panjang, langkah kirinya lebih pendek, sebaliknya juga ada. Tapi meskipun demikian, kita berjalan dalam irama yang sama dalam melayani Tuhan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh setiap kita ya. Jadi kebenaran Allah itu yang harus kita hidupi ya. Dan Paulus menyaksikan bahwa dia sudah melakukan itu, dan dia berharap jemaat di Roma juga melakukan hal yang dia lakukan. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca juga ya, ada kutipan yang Paulus ambil dari Yesaya ya, di ayat 12 ini. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Pangkal Isai itu maksudnya tentu keturunan dari Isai, keturunan dari Daud ya. Isai itu bapaknya Daud, Raja Daud, saudara. Dan lewat keturunan Isai inilah nanti akan memerintah bangsa-bangsa. Dan hari-hari ini bagi saya sudah tergenapi, bahwa lewat keturunan Isai, yakni Yesus Kristus, akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ajaran Yesus itu, DNA kekristenan itu
spirit kekristenan itu, ya, kebenaran kekristenan itu yang sudah mempengaruhi dunia ini. Dengan banyak orang Kristen menjadi pemimpin, dengan banyak orang Kristen menjadi kepala, dengan banyak negara juga dasar undang-undangnya atau dasar negaranya bernafaskan kekristenan, ya, itu kan mempengaruhi dunia ini. Lepas dari kekristenan barat yang memang sedang lesu, yang lebih liberal dan cenderung liberal dibandingkan yang seharusnya diekspresikan sebagai iman Kristen, ya. Tapi harus diakui bahwa negara barat itu ya punya dasar kekristenan yang cukup lama, ya, diwariskan turun-temurun. Amerika, dasar negaranya atau undang-undang konstitusinya jelas bernafaskan kekristenan. Entah apapun, ya, latarnya, saya tidak terlalu mendalami soal konstitusi Amerika. Apapun latarnya, entah mereka menggunakan agama Kristen itu sebagai alat propaganda politik mereka, ya, untuk membangun konstitusi atau membuat konstitusi, saya nggak tahu, saya tidak mendalami sungguh, tapi faktanya ya memang nafas kekristenan, nuansa kekristenan itu sangat kental dalam konstitusi negara-negara di Amerika Barat, Eropa Barat terutama, dan Eropa pada keseluruhannya juga nuansa Kristen itu sangat kuat. Jadi kalau dikatakan apakah nubuat Yesaya ini tergenapi, sudah tergenapi, ya. Jadi kita ini memang harus seperti ini. Kita yang di Indonesia, meskipun kita masih minoritas, kita adalah bagian kecil dari bangsa yang menyebut namanya sebagai bangsa Indonesia, tapi kita juga harus jadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi orang-orang sekitar, bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa ini. Jadi DNA inilah yang harus kita jaga, ya. Kita yang memang harus memahami bahwa inilah tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Kita jadi berkat, shining, bercahaya. Urip iku urup, ya, khotbah saya minggu lalu, ya. Hidup itu harus menyala. Menyala itu maksudnya jadi terang, jadi berkat bagi orang paling tidak di sekitar kita. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu dan saya seperti ini? Semoga, ya. Insya Allah, gitu saudara, ya. Lanjut, ayat yang ke-14. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, ya. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem, ya, sampai ke Illyricum, ya, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak mendengarnya akan mengertinya. Nah, saudara kekasih Tuhan, inilah yang harus dipahami, ya. Satu sisi di sini Paulus memang menunjukkan sikap dia. Ini yang saya kagumi juga dari Paulus, bahwa Paulus sadar bahwa dia bukan generasi pertama, dalam artian dia bukan masuk dalam lingkungan murid-murid langsung dari Tuhan Yesus, ya. Sebab
selama Yesus hidup, ya Saulus saat itu, Paulus kemudian, mungkin saja tidak pernah berinteraksi atau terlalu dalam mengetahui tentang Yesus. Mungkin dia masih kanak-kanak, atau dia mungkin masih remaja, atau sebagai orang yang beragama Yahudi, di masa remajanya dia fokus pada agama Yahudinya, sehingga tidak terlalu memperhatikan ada fenomena tentang Yesus dan pengikut-pengikutnya ini. Tapi meskipun demikian ya, ketika dia menjadi seorang percaya, dia yang menyadari siapa dirinya ini, ya akhirnya memposisikan diri untuk menginjil di tempat di mana Injil belum diberitakan. Ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh rasul-rasul, tempat-tempat di mana rasul-rasul sudah jadi terang, jadi garam, memberkati, ada gereja di situ, ya. Rasul Paulus tidak masuk ke sana, ya. Sebab dia ya mungkin terlalu percaya diri juga. Itu yang saya kagumi juga satu sisi ya. Paulus itu orang yang punya integritas begitu. Ya sisi lain biasanya orang yang percaya diri, orang yang sangat yakin dengan integritasnya itu akan dianggap atau memiliki kesan dianggap sombong oleh orang lain. Ya, itu yang saya pahami ya, karena ya saya bukannya gimana gitu, tapi saya orang yang dari dulu tuh percaya diri. Ya. Terlebih saya sangat yakin banget akan panggilan Tuhan terhadap saya secara pribadi. Ya, ada janji Tuhan yang diberikan kepada saya secara pribadi, dan itu yang saya yakini banget bahwa saya akan hidup bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Nah, kesan itu, ekspresi saya itu kadang-kadang dianggap orang itu sombong. Ya. Ya. Karena memang seperti itu, orang kalau sudah percaya diri itu ya orang lain yang hanya menangkap kesan di luar itu menganggap ini orang sombong sekali. Padahal sebenarnya kalau mereka mau misalnya mengenal saya saja secara lebih dalam lagi, mereka pasti, saya berani yakin, tidak akan menangkap bahwa saya memiliki kesan kesombongan terhadap apapun. Ya. Karena saya menyadari apa yang saya miliki, termasuk iman itu ya anugerah semata-mata. Saya sudah saksikan kan bagaimana saya sebenarnya tidak layak ada dalam posisi saya hari ini. Karena apa yang saya perbuat di masa lalu terhadap Tuhan secara pribadi, itu sudah melukai hati Tuhan. Saya sangat yakin membuat Tuhan bersedih pada saat itu untuk saya. Tapi Tuhan, meskipun saya yang seperti itu, diangkatnya juga, dipeluknya lagi, diberikan kesempatan, second chance, kesempatan kedua untuk saya. Dan saya tidak sia-siakan itu. Ya, kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga akhirnya meskipun sekarang saya seperti ini, saya tidak pernah sama sekali memahami, saya tidak pernah sama sekali menganggap bahwa keberhasilan tanda kutip yang saya dapatkan itu semata-mata karena saya. Ya. Karena saya sadar banget siapa saya dulu itu. Nah, ini yang saya pahami dari diri Paulus. Makanya Paulus itu yakin banget dia menginjil orang-orang yang bukan Yahudi. Goalnya dia itu adalah menjadi rasul bagi orang yang bukan Yahudi. Yang pada hari itu, pada titik itu, di saat itu, di zaman gereja mula-mula, penginjilan itu fokusnya kepada orang Yahudi. Sebab dalam pemahaman para rasul saat itu, bahwa memang keselamatan itu hanya diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan. Yang terhilang, domba yang terhilang. Israel dalam hal ini, Yahudi dalam hal ini. Tapi kan Paulus tidak. Ya, dia memang memakai strategi masuk dalam komunitas orang Yahudi terlebih dahulu agar dirinya bisa diterima di sebuah kota. Tapi goal berikutnya dia menginjil bagi orang yang bukan Yahudi di kota itu. Ya. Jadi Paulus itu punya kepercayaan diri lebih gitu untuk menginjil orang-orang yang bukan Yahudi dibandingkan rasul-rasul yang lain kalau memang ukuran kita hanyalah perjanjian baru. Ya, karena saya tidak punya kesempatan misalnya untuk menginterview Pak Petrus, Andreas, Bartolomeus, ya, Bartimeus atau bukan Lukas ya, Markus, atau misalnya Nathanael ya, atau misalnya Yohanes, Yakobus, atau misalnya Simon orang Zelot,
Ya. Saya nggak punya kesempatan untuk menginterview mereka. Ya. Dan problemnya mereka tidak meninggalkan kitab yang kita imani sebagai kebenaran firman Tuhan. Nggak ada tulisan mereka di Perjanjian Baru. Ya. Saya lebih membaca tulisan Paulus yang menjadi yang Tuhan izinkan ditinggalkan gitu ya. Dan akhirnya kita mengenal Tuhan lewat tulisan-tulisannya di Perjanjian Baru. Apakah rasul-rasul lain itu tidak menginjil orang yang bukan Yahudi? Ya. Tapi ada kesan memang seperti itu di Alkitab Perjanjian Baru. Awalnya mereka fokus pada orang Yahudi semata. Tapi Paulus sejak awal tidak. Kepercayaan diri ini tentu mungkin dianggap aneh. Makanya saat itu ada gap-gapan. Makanya ada sidang di Yerusalem di Kisah Rasul pasal yang ke-15. Di mana ada ribut-ribut soal orang Kristen itu harus disunat juga. Kalau dia mau mengikatkan diri pada perjanjian antara Adonai dengan Abraham. Karena mereka mengimani kekristenan itu adalah dari Yahudi, berasal dari Yahudi, berkembang dari Yahudi, maka orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen harus Yahudi dulu gitu. Dengan terikat perjanjian sunat dengan Tuhan. Tapi Paulus kan tidak. Nah itu bagi kamu, bagi kita yang orang Yahudi. Tapi bagi orang Yahudi nggak ada urusan. Mereka ya bisa menjadi anak Allah ya dalam Kristus Yesus yang sudah menanggung, memenuhi semua hukum Taurat tadi, termasuk sunat. Jadi mereka hanya percaya kepada Yesus, mereka setara dengan kita. Kita dulu harus begini karena memang ini aturan firman Tuhan untuk kita, bukan untuk mereka. Nah, jadi ini yang harus dipahami gitu saudara ya. Ya. Yang membuat hal-hal yang dilakukan dan diajarkan Paulus itu mungkin saat itu menjadi sesuatu yang dianggap sombong, nyeleneh, bahkan oleh para rasul sendiri. Ya. Jadi ini juga yang mengindikasikan Paulus kalau pelayanan ya di ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 ya. Dia tidak datang kepada komunitas Kristen yang sudah ada yang adanya itu berasalnya dari pelayanan rasul lainnya. Ya. Ketika Petrus sudah punya jemaat atau ada orang-orang Kristen di kota tertentu yang menjadi Kristen karena buah pelayanan Rasul Petrus, maka Paulus nggak masuk ke situ. Ya. Paulus nggak ngerecokin ajaran Petrus di situ. Mungkin Paulus masuk ke kota itu juga, tapi mendirikan jemaat yang baru, yang berasal memang dari orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga akhirnya di kota itu ada dua gereja. Gereja Petrus yang memang secara DNA itu lebih menekankan kepada keyahudian, bahwa orang Kristen itu harus disunat dulu, sedangkan ada gereja Kristen ala Paulus, di mana orang-orang bukan Yahudi nggak perlu disunat. Sehingga akhirnya ketika gereja itu menyadari bahwa mereka punya brothers, punya sister in Christ, kemudian mereka berinteraksi, ada perbedaan doktrinal di situ, soal sunat apa tidak tadi. Menjadi masalah, dan itu yang kita bisa baca dalam Kisah Rasul. Tapi sisi lain Paulus itu bisa seperti itu karena memang Paulus itu ya percaya diri tadi. Jadi dia berusaha untuk tidak membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Yaitu makanya saya juga tidak terlalu gitu saudara ya suka gitu ya, atau dengan sengaja pernah gitu menarik jemaat orang, hasil pelayanan orang lain untuk menjadi jemaat saya ya, bersama-sama dengan The Way. Enggak. Ya silahkan saja. Mereka berkembang di tempat mereka sendiri ya. Pekerja The Way saya rasa hampir tidak ada yang pernah jadi pekerja gereja lain sebelumnya ya, yang bekerja melayani bersama saya ya. Kalaupun ada, ya itu bukan saya yang menarik mereka. Mereka lah yang sudah berpisah dengan gerejanya, terus mereka datang kepada saya tidak kenal gerejanya sebelumnya ya. Ataupun kalaupun kenal, saya tidak ada dalam keterlibatan perpisahan mereka sama sekali. Saya bukan cuci tangan, tapi memang tidak ada andil saya sama sekali. Mereka yang memutuskan sendiri untuk
berpisah dengan pelayanan lamanya dan mereka akhirnya mendatangi saya untuk melayani Tuhan bersama-sama saya di Due. Saya berusaha untuk yang ngebangun ya yang mau benar-benar dari awal ya. Ya meskipun membangun dari awal tentu akan lebih susah effortnya ya, lebih berat gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Daripada misalnya membangun sesuatu yang hasil cetakan orang lain gitu. Dan itu lebih sulit jujur aja karena mereka sudah terbentuk dengan paradigma dan pemahaman iman mereka, tiba-tiba ketemu saya yang mengajarkan agak berbeda. Ini dalam pengalaman saya akan banyak benturan-benturan kalau misalnya tidak mau merendahkan diri atau merendahkan hati ya, agar menerima pengajaran yang memang saya ajarkan, ya akan ribut. Dan itu sudah terjadi beberapa kali dalam pelayanan saya. Padahal pelayanan kami tidak sebesar yang gereja-gereja lain ya. Kalau gereja-gereja lain tentu pasti akan gesekannya luar biasa. Jadi ya lebih enak gitu mengajar orang yang memang benar-benar mau diajar dan baru pure ya. Tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan ya. Saya soalnya ketemu ada orang yang sudah punya pemikiran sendiri ya. Nyangkut ke saya ya, dia dengan pemikirannya sendiri itu ya susah untuk diubah lagi ya. Ketika pemikirannya dia itu cocok dengan pemikiran saya dan ketika pemikiran saya itu selaras dengan pemikiran dia bisa nyaman dengan khotbah saya. Tapi ketika pemikiran dia itu tidak selaras dengan apa yang saya ajarkan dan ketika yang saya ajarkan ternyata berbeda dengan apa yang dia pahami, dia mulai gelisah. Dan orang-orang seperti ini orang-orang yang bagi saya ya harus belajar untuk merendahkan hati ya. Ya, kalau tidak bisa ya memang akan jadi masalah dalam komunitas itu. Dan Paulus menyadari ini dan Paulus tidak ingin melakukan hal ini. Itu makanya dia tidak mau membangun dasar di atas yang sudah dibangun oleh orang. Ya, ini Paulus. Dan saya jujur banyak mempelajari dan mencontoh style gaya pelayanan Paulus ini. Ya, Paulus itu gembala sebenarnya, cuman dia bukan gembala. Ya, saya berkali-kali bilang faktanya saya gembala, saya mengembalakan gereja, tapi saya bukan gembala yang punya hati atau bukan nggak punya hati gembala ya, tapi yang benar-benar full melayani sebagai gembala. Saya lebih kepada seorang pengajar, saya lebih mungkin kepada seorang yang nabi yang berkata-kata lewat ajaran saya, dibandingkan misalnya seseorang yang memang merawat domba-domba yang sudah Tuhan percayakan kepada saya ya. Kalau cara saya merawat domba-dombanya Tuhan tuh mungkin tidak sama treatmentnya dengan gembala-gembala lain yang mengunjungi satu persatu ya. Ya ada waktu khusus gitu untuk melayani satu persatu. Kalau saya, yang saya tahu ya saya ajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang butuh kehadiran saya akan hadir. Tapi saya tidak pernah memanjakan jemaat dengan datang setiap minggu, datang setiap bulan, menghubungi setiap minggu, menghubungi setiap bulan. Mereka dengarkan firman, saya berusaha untuk bagikan firman yang tajam, yang memang saya nggak tahan-tahan lagi, yang nggak perlu difilter, ya saya ajarkan aja yang saya tahu. Dan biarlah mereka nanti yang terasah sendiri, ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Biarlah mereka terasah sendiri, punya pemahaman sendiri. Kalau memang butuh bantuan saya akan ada di situ. Tapi kalau tidak ada, biarlah mereka jatuh, bangkit lagi. Dan itu memang cara saya mendidik. Ya. Jadi kalau ada jemaat yang jatuh, tidak langsung saya perban, saya rawat sedemikian rupa. Enggak, jatuh itu merupakan hal yang biasa kalau menurut saya. Ya, sebab saya bisa seperti ini juga karena dulu pernah jatuh berkali-kali. Dengan kita jatuh, kita punya pengalaman. Dengan kita jatuh, kita tahu bahwa yang membuat kita jatuh itu sesuatu yang salah. Dan hidup itu kan pelajaran. Hidup itu kan belajar dari pengalaman. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi manusia yang baik kalau kita nggak pernah jatuh? Ya. Ada seorang ibu yang tidak pernah mengizinkan anaknya bermain sepatu roda atau bermain sepeda karena berpikir kalau anakku
anakku bermain sepatu roda atau main sepeda, pasti dia akan jatuh, luka, akan korengan. Ya, akan berbekas. Bagus sisi ibu itu mengajarkan anaknya atau membuat kulit anaknya mulus karena nggak pernah jatuh. Tapi sisi lain ya anak ini akhirnya ya tidak bisa bermain sepatu roda atau tidak bisa naik sepeda atau tidak bisa naik motor kemudian. Ya. Karena dia nggak punya pengalaman jatuh atau bermain sepeda atau bermain sepatu roda di zaman kecilnya. Jadi ketika dia mau belajar naik motor, andai kata sudah dia bisa beli motor sendiri. Dan sekarang kan motor lagi vibe lagi ya, lagi happening lagi ya, lagi trend in lagi ya. Ya lagi ya, trending lagi gitu ya. Ya tapi sulit. Ya kenapa? Karena mamanya dulu nggak pernah ngajarin naik sepeda atau naik motor atau bermain sepatu roda gitu. Jadi ada plus dan minusnya memang. Kalau saya ya jatuh is okay. Ya. Kalau anak saya jatuh, saya tidak pernah, aduh kenapa? Terus saya pukul-pukul. Zaman kita punya anak kecil kan gitu ya. Kita pukul mejanya. Mejanya nih yang salah ya. Ubinnya yang salah ya nak ya. Ini papa pukul nih, papa pukul nih. Nakal. Ya, enggak lah. Saya kalau mereka jatuh ya jatuh, makanya hati-hati. Jangan lari-lari ya. Ya udah sakit jatuh ya sakit, luka ya berdarah ya itu resiko dari jatuh. Saya kasih obat ya udah. Saya nggak nyalahin lantai atau batu atau apapun yang membuat mereka jatuh karena mereka semua kan benda mati. Ya si anak kita inilah yang nabrak atau nggak sengaja nginjek atau gimana sehingga akhirnya terpleset dan jatuh. Berarti yang diajar harus anak-anaknya supaya lebih berjaga-jaga, lebih waspada lagi kemudian hari. Bukan masalah jatuhnya atau masalah berdirinya atau masalah larinya. Ya. Jadi itu memang style saya dalam baik mengajar anak maupun mengajar jemaat. Ya. Saya kasih aja. Ya. Saya nggak tahan-tahan itu. Ya. Mereka siap, ya siap terima, belajar memahami, menyesuaikan diri mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka nggak mau ya pilihan mereka. Ya. Jadi dengan begitu kita akhirnya bisa nothing tulus dalam melayani. Perikop berikutnya, harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani ya orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukan dengan penuh berkat Kristus. Sebab demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu, dan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi memang dari surat Roma ini terindikasi bahwa Paulus itu memang ingin datang ke Roma. Sebelumnya belum pernah ke Roma. Ini yang menariknya jemaat Roma ini dibandingkan jemaat lainnya, di mana Paulus menulis surat berkorespondensi. Kepada jemaat di Korintus, di Efesus, di Galatia, Paulus pernah ke sana. Tapi kalau ke Roma, Paulus sebelumnya belum pernah ke Roma. Tapi Paulus sudah berkorespondensi dengan jemaat di Roma. Ini bisa berarti bahwa jemaat di Roma itu mungkin mengenal Paulus ketika mereka ada di kota lain. Misalnya mungkin Efesus kah? Mungkin di wilayah Eropa, Tesalonika kah? Korintus kah? Ya.
Dan mereka bertobat di sana, mereka kembali ke Roma, mereka menjadi pekabar Injil di Roma, dan akhirnya terbentuklah gereja di Roma. Dan Paulus belum pernah ke sana, dan Paulus dalam surat ini, surat Roma ini, dia belum pernah ke sana, dia rindu sekali dia ke sana. Ya. Jadi Paulus berharap dalam perjalananku nanti ke Spanyol, dan kita tahu Paulus nggak pernah ke Spanyol gitu ya. Dia sedang bermimpi dan berharap bisa ke Spanyol. Ya, Paulus bisa mampir ke Roma, bertemu dengan jemaat di Roma. Ya, jadi mereka dapat mengantarkan Paulus kemana? Ke Spanyol. Setelah Paulus dan jemaat di Roma bisa berkoinonia, bersekutu untuk beberapa waktu lamanya. Nah, ini menarik, saudara. Paulus punya hati untuk orang-orang yang belum dia kenal. Orang-orang percaya yang tidak memiliki personal relationship gitu. Tidak seperti jemaat di Efesus yang memang Paulus pernah ke sana, jemaat itu dia yang merintis, pemimpin gereja di Efesus juga muridnya Paulus, sehingga ada hubungan pribadi dengan jemaat di Efesus. Tapi di jemaat di Roma tidak. Ya. Nah, sekarang kita kini mengerti ya bagaimana kita sebagai orang harus bersikap, terutama kita yang melayani Tuhan. Jadi bukan cuma melayani orang-orang yang kita kenal, tapi mau melayani juga orang-orang yang tidak kita kenal. Ya. Dan ini harus dilakukan oleh setiap kita orang percaya. Dan Paulus ketika nulis surat ini, ya dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Sekali lagi dia belum pernah ke Roma, dia dapat kabar tentang jemaat di Roma, dia tulis surat buat jemaat Kristen di Roma, tapi ketika dia habis kirim surat, dia dalam perjalanan menuju kembali ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Jadi menariknya Paulus ini kalau kita sudah mengikuti tadarusan kitab Korintus lah, ya, kitab Efesus lah, Paulus itu di dalam pelayanannya tidak pernah berharap mendapatkan sesuatu, uang, persembahan kasih, dan lain sebagainya. Dia belajar untuk menghidupi dirinya sendiri dengan membuat tenda. Tapi bukan berarti Paulus tidak mengumpulkan persembahan dan bukan berarti Paulus tidak mengkondisikan jemaat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan Paulus mengajar mereka untuk memberkati orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi jemaat-jemaat yang di dalam naungan penggembalaan atau wibawa rohaninya Paulus itu diminta untuk mengumpulkan uang sesuai kapasitas mereka, kemudian dikumpulkan ke pemimpin gereja mereka, sampai ketika Paulus nanti datang ke kota itu dengan utusan dari wakil gereja situ, ya, Paulus bersama-sama membawa persembahan itu untuk diserahkan kepada orang-orang kudus, dalam hal ini rasul-rasul pemimpin gereja di mana? Di Yerusalem. Jadi persembahan itu diberikan untuk mensupport pelayanan rasul-rasul. Jadi memang sejak perjanjian lama dan perjanjian baru, persembahan itu tetap ada, saudara. Ya sedih aja kalau ada orang Kristen berkata bahwa memberikan persembahan itu nggak penting. Kalau saya ngomong, ya memang kesannya ya Pak Seno kan pendeta. Kalau jemaatmu memberikan persembahan, Pak Seno yang untung. Ya itu problemnya gembala itu seperti itu. Makanya saya agak keluh lidah saya kalau ngomong itu di mana? Di mimbar gereja. Tapi kalau saya ngomong di sini, ngomong di gereja yang mengundang saya lebih santai. Dan saya akan berani dengan tajam mengatakan bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Jadi kalau Bapak Ibu ibadah di gerejamu dan kau tidak memberikan persembahan, bagi saya masalah di sini. Apakah kau benar-benar sudah merespon anugerah yang Tuhan berikan kepadamu dengan baik? Sekali lagi, memberikan persembahan itu bukan masalah nominalnya, tapi dengan hati dan ucapan syukur. Nah, nominalnya itu bergantung pada hati dan ucapan syukur. Kalau kau diberkati kaya raya dan kau punya hati yang mengucap syukur, tentu persembahannya akan nominalnya besar. Tapi kalau kau diberkati dengan kekayaan luar biasa, tapi kalau kau memberi persembahannya tidak dengan syukur dan ucapan syukur dan dengan sukacita, ya nominalnya mungkin sama
dengan persembahan yang diberikan oleh janda miskin misalnya. Jadi bukan masalah nominalnya sebenarnya. Sebab kalau nominalnya kecil bagi orang kaya tapi besar bagi janda miskin, masa janda miskin yang memberikan nominal persembahan seperti ini tidak dapat berkat dari Tuhan? Jadi bukan masalah nominalnya tapi sikap hatinya. Apakah memberi dengan ucapan syukur dan dengan kasih itu. Ya. Jadi Paulus dikatakan dia memberikan, mengumpulkan dan dia membawa persembahan itu kepada jemaat-jemaat kudus Tuhan, orang-orang kudus Tuhan di Yerusalem. Rasul-rasul yang masih menetap di Yerusalem. Jadi Paulus memang punya hati yang luar biasa. Dia ingin memberkati orang-orang kudus, rasul-rasul yang lebih senior dari dia di Yerusalem. Meskipun mungkin Paulus juga dengar bahwa ajaran yang diajarkan itu ditentang oleh banyak rasul-rasul. Tapi dia tetap memberkati. Sebab dia merasa bahwa tanpa rasul-rasul, kekristenan tidak akan seperti di zamannya Saulus atau di zamannya Paulus. Nah, kasih Tuhan dalam Tuhan. Jadi ini yang harus kita pelajari, bahwa kita harus terus berbuat yang terbaik, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, berilah dengan ucapan syukur, berilah dengan sukacita buat orang-orang kudusnya Tuhan. Mereka sudah mengerjakan bagian mereka untuk Tuhan. Dan Tuhan bisa sedang hari ini menggerakkan hati saudara untuk memberkati hamba Tuhan tersebut. Jangan ditahan, kerjakan saja nalurimu, hasratmu, kerinduanmu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat pendetamu, lewat gereja tempat kau berbakti. Ya. Lakukan itu dengan sukacita dan ucapan syukur. Hidup kita pasti jauh akan diberkati Tuhan lagi. Haleluya. Semoga jadi berkat buat semuanya. Ya, sekian dulu tadarus Alkitab kita pada malam hari ini. Semoga semua diberkati. Dan sama-sama sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar banyak soal Roma pasal 15. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman-Mu, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara boleh dukung program ini lewat doamu dengan sukacita. Kami senang sekali butuh dukungan doa saudara. Dan juga kalau saudara diberkati lebih bisa menabur, mendukung pelayanan kami lewat Dana. Ada nomor rekening di sini. Dan setiap rupiah akan digunakan untuk mengembangkan pelayanan digital ministry kita ini. Dan di subscribe, di like, dan jangan lupa di share program ini kepada yang lainnya. Kalau memang program ini menginspirasi saudara. Sebab firman Tuhan tadi katakan bahwa kita harus jadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi orang yang cuma mau berkatnya ditelan sendiri. Bagi kepada yang lain, supaya yang lain juga diberkati lebih lagi. Seperti saudara akan diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you all.